Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang saya hormati, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang dimana kita mampu menghadiri majlis yang mulia ini di rumah dari rumah-rumah Allah yang berada di muka bumi ini, yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling pantas untuk kita bersyukur kepadanya, zat yang satu-satunya berhak untuk mendapatkan peribadatan kita. Tidak ada satu zat pun yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh kita persembahkan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita juga hanya untuk itu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mentauhidkanku, hanya menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti dari penciptaan manusia dan jin, yang dimana Allah tidak mungkin menciptakannya dengan sia-sia. Allah pasti mengganjarnya di hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan yang berada di antara keduanya. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan Allah melanjutkan fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Dalam 6 hari kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga yang patut untuk diesakan dalam penamaan nama-nama Allah yang terindah, Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengannya Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita ingkari sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala melihat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan kepantasan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada
kemiripan sedikit pun dengan penglihatannya manusia. Tidak ada sedikit pun kemiripan dengan pendengarannya manusia. Wa huwas sami'ul alim. Dan Allah juga Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini adalah perkara yang dibawa oleh seluruh rasul, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Perkara ini Allah telah kabarkan di kitabnya yang mulia, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus setiap umat untuk mereka rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Utusan dari kami. An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut. Dan hindarilah, jauhilah, ingkarilah taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesembahan apapun itu, mulai dari malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nabi-nabi, mulai dari para rasul, mulai dari batu, pohon, wali yang soleh, semua ini patut kita hindari untuk kita persembahkan peribadatan kepada mereka. Ini merupakan inti dari ajaran agama Islam yang telah Allah kabarkan bahwa semua rasul Allah utus hanya untuk ini. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan, barang siapa yang menegakkan hal ini, menegakkan tauhid, menegakkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kepada mereka keamanan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang berada di antara keduanya, dan Allah juga yang mengatur segala perkara dari atas langit. Allah yang mengatur rizki hamba-hambanya. Allah yang memberikan rizki, tidak ada satupun zat yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah yang patut diesakan dalam hal Asmaul Husna, nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang tertinggi. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tegakkan, alladzina amanu, Allah bilang di situ, Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang kita tegakkan ini adalah Allah sebut dengan orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampur baurkan, tidak menyisipkan di dalam peribadatannya, di dalam keimanannya apa, yaitu zulm, kezaliman, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sebutkan kesyirikan ini disebut dengan zulm juga di ayat yang lain. Di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat-sangat agung, sangat-sangat nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat, ini merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keamanan bagi orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala kesyirikan. Bagi mereka apa? Lahumul amnu. Bagi mereka keamanan di dunia dan akhirat. Akhirat yang mana di hari itu tidak ada harta yang bermanfaat, tidak ada anak-anak yang bermanfaat, tidak ada nasab yang bermanfaat, kecuali apa? Kecuali keimanan dan amal soleh. Walam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amn. Keamanan bagi mereka, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patut bagi kita, wajib bagi kita untuk mempelajari akidah ini secara mendalam, karena hal ini merupakan penentu kita di hidup yang kekal, hidup yang tidak ada perbandingannya sedikit pun dengan hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini seperti yang Rasulullah SAW kabarkan bahwa a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan yang lebih dari itu hanya sedikit, kata Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
di surat As-Sajdah bahwa satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 1000 tahun di sisi kita, subhanallah. Di mana malaikat itu turun dan naik dalam satu hari, yang di sisi Allah 1000 tahun, di sisi kita, di sisi Allah satu hari, di sisi kita 1000 tahun, subhanallah. Malaikat itu turun 500 tahun di sisi kita, dan mereka naik 500 tahun di sisi kita. Ini hanya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun." Dalam satu hari di mana kalian menghitungnya itu 1000 tahun. Subhanallah. Kalau kita bandingkan 60 tahun dengan satu hari di sisi Allah, berapa jam kita hidup? Satu hari yang 24 jam dibagi dengan satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita hidup di dunia ini di sisi Allah hanya 1,5 jam. Itu paling 1,5 jam sampai 2 jam. Ini paling besar kadarnya kita hidup di dunia ini, subhanallah. Dan ini menentukan kekalnya abadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengancam bagi orang yang berbuat kesyirikan bahwa Allah akan mengazab mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka, kekal abadi di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang berdosa, dosa syirik, yang mereka tidak bertaubat, mereka mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuninya. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain, dengan dosa-dosa besar yang lain, masih mungkin Allah mengampuninya. Contohnya dosa zina, dosa membunuh, dosa mencuri. Ini semua dosa-dosa besar yang masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik tidak mungkin Allah ampuni dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini patut kita untuk perhatikan dengan baik-baik, dan kita patut mempelajarinya. Kenapa? Karena kita diciptakan hanya untuk ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara dunia hendaknya kita menjadikan dunia ini sarana untuk menjadikan hidup kita yang bahagia di akhirat kelak. Hendaknya kita menjauhi segala maksiat. Agar apa? Agar kita dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan mendapatkan kebaikan-kebaikan selanjutnya setelah kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Apalagi kita baru selesai dari bulan Ramadan, kita harus menjaga ketakwaan kita yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan. Yang Allah selalu mengulang-ulang, jaga ketakwaan itu. Bahkan Allah janjikan orang yang selesai dari bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, kalian pasti menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Kalau kalian berpuasa, maka kalian akan mendapatkan ketakwaan. Maka ketakwaan ini patut kita jaga, ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu hadis yang sangat agung, ya, yang Allah kabarkan tentang orang yang berdosa, dosanya tersebut sepenuh bumi, dan dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya, mentauhidkan Allah dengan sempurna. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, di mana mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai keturunan Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, aku akan mengampuni engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala ma kana fika wala ubali, sebesar apapun dosamu dan aku tidak memikirkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama, wahai keturunan Adam, jika dosa kalian mencapai tingginya langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Berapa tingginya langit? 7 lapis langit. Ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala ubali,
dan aku tidak pikirkan seberapa banyak dosamu. Aku tidak peduli, kata Allah. Ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Subhanallah. Wahai ibnu Adam, kata Allah, kalaulah kalian mendatangiku dengan sepenuh dosa sepenuh bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, thumma laqitani, kemudian engkau mendatangiku dengan engkau tidak pernah berbuat syirik satu kali pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tidak berbuat syirik dan mati di atas dosa tersebut. Adapun kalau kita berbuat syirik dan kita bertaubat, Allah pasti terima taubat kita. Ya. La tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, maka kata Allah, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pun ampunan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini perumpamaan dari Allah yang sangat-sangat sampai kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk selalu berada di atas tauhid, selalu mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufiknya sampai kita mati di atas agama Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ya ayuhan nasu ittaqullah faqad fazal muttaqun. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu mewasiatkan kepada kita di Al-Qur'anul Karim ratusan kali kata-kata bertakwa. Maka ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kenapa kita menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini? Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada hal yang baik. Kalian mengajak orang-orang kepada hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Setelah itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang sudah kita sebutkan di sebelumnya, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini patut kita jaga. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di mana orang-orang yang patut kita jaga pertama-tama adalah keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, lingkungan kita. Ini patut kita jaga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah panggil kita orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian. Pertama diri-diri kalian. Kalian jaga dari neraka, dari api neraka, kata Allah. Setelah itu wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang dimana
bahan bakarnya adalah manusia dan batu, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan lewat lisannya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Kalian semua adalah pemimpin, kata Allah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kalian semua bertanggung jawab atas siapa yang di bawah kalian. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal amiru ra'in. Dan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat pemerintah itu adalah pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, war rajulu ra'in. Dan setiap laki-laki adalah pemimpin. Apa yang dia pimpin? Ala ahli baitihi wal mar'ah. Ala ahli baitihi, di atas keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, maupun itu saudara perempuannya, ammatinya, tantenya, semua yang berada di lingkungan laki-laki tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan perempuan menjadi pemimpin di atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Ya, fakullukum ra'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian semua itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, diulang lagi sama Rasulullah SAW. Dan kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Maka kita akan ditanyakan, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan ditanyakan tentang anak-anak kita, tentang istri-istri kita. Apakah kita mengajak anak-anak kita untuk sholat di masjid? Anak laki-laki kita yang wajib untuk sholat di masjid, apakah kita ajak mereka ke masjid? Apakah istri-istri kita wajibkan untuk berhijab, untuk menutup aurat mereka? Apakah anak-anak perempuan kita wajibkan untuk menutup aurat mereka? Apakah kita didik mereka dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah kita ajarkan mereka Al-Quran? Subhanallah. Bahkan hari-hari terakhir ini kita mendengar kabar bahwa ada satu konser musik yang dimana dalam 6 menit tiketnya senilai belasan juta habis begitu saja. Subhanallah. Satu tiket bernilai belasan juta, ini tabdzir ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mubadzir, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berkata, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang bermubadzir itu, yang membuang-buang harta, itu adalah kawannya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan sesungguhnya syaitan itu kepada Rabbnya itu kafir mereka. Kafir, kufur. Subhanallah. Ini patut kita jaga ya jamaah. Kita memiliki anak, laki-laki atau perempuan, jangan sampai mereka pergi ke konser seperti tersebut. Konser yang membuang harta sangat banyak, belasan juta untuk satu tiket, subhanallah. Ini tanggung jawab kita. Kita akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga lewat Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini untuk pemerintah yang pertama, atau bagi kepala-kepala rumah tangga yang mereka memiliki kekuatan. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, mulai dari pemerintah atau kepala-kepala rumah tangga, hendaknya mereka merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Falyughayyirhu biyadihi. Kalau dia tidak mampu, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Dengan apa? Dengan nasihatnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah, dan kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, maka ingkari dengan hatinya. Doakan mereka, jangan diam aja. Karena kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak mengingkarinya. Apa kata Allah? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah telah melaknat Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel, dengan lisannya Nabi Isa dan Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam,
karena mereka itu telah melampaui batas dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di ayat selanjutnya? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mengingatkan dalam kemungkaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sangat-sangat buruk, sangat buruk apa yang mereka kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan juga tak lupa yang terakhir, dalam khutbah ini kita akan berhadapan dengan bulan haram di depan mata kita. Bulan haram yang mana Allah melipat gandakan pahala-pahala dan Allah melipat gandakan dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai kita mengerjakan dosa besar di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.